Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu episode dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode yang sangat penting, yang sangat menentukan masa depan Islam. Episode masuk dalam tahap yang baru perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama Islam ini. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para pemuda yang gagah berani, siap untuk menyampaikan, menawarkan agama Islam di kaumnya, yaitu di Yasrib, di mana mereka mematri perjanjian, mematri pembaiatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan yang terbaik, dan yang paling signifikan adalah mereka siap untuk menjadi pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, sebagaimana melindungi anak-anak mereka, sebagaimana mereka melindungi istri mereka, dan sebagaimana mereka melindungi diri sendiri. Dengan demikian sudah mantap, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tenang, sudah mempunyai pijakan dalam dakwah berikutnya. Dengan dipersiapkan seperti yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap dari 75 yang ikut baiat kedua ini, baiat Aqabah yang kedua ini, mereka menunjuk 12 orang jadi satgas, satuan tugas khusus untuk mengontrol pelaksanaan isi dari baiat kepada Rasulullah tersebut. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada orang-orang atau kepada kaum muslimin di Mekah untuk melakukan hijrah ke Yasrib, ke tempat orang-orang yang kemudian disebut Al-Ansor. Mereka berhijrah secara berombongan-rombongan kecil, dan mereka keluar rumah dengan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Mereka menyelinap mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh para kafilah, para pedagang untuk menuju ke Madinah tersebut. Akhirnya sampai pada 1 bulan, 2 bulan, dan hampir 3 bulan, maka hampir seluruh umat Islam di Mekah sudah berhijrah ke Madinah. Tentu saja hijrah ini adalah mempunyai tantangan-tantangan yang sangat hebat. Mereka akan mungkin berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan sanak saudaranya, bahkan meninggalkan harta bendanya, dan mungkin akan mengorbankan nyawanya untuk melakukan hijrah tersebut. Tapi demi dakwah, mereka itu siap untuk melakukan hijrah tersebut, dan demikianlah yang terjadi. Akhirnya di Mekah, selama hijrah mereka, hijrah para kaum muslimin ini, sebanyak
atau selama 1 bulan, 2 bulan, hampir 3 bulan sudah habis semua umat, semua kaum muslimin di sana di Makkah Al-Mukarramah sudah pindah ke Yathrib, ke Madinah yang kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah tersebut. Hanya tinggal keluarga-keluarga kecil seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di sana. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dicekal oleh kaum musyrikin, jangan sampai ucul. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah bersiap-siap ketika Rasulullah datang ke rumah beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah siap-siap untuk berangkat untuk hijrah, akan tetapi dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menemani saya berhijrah, dan berkaca-kaca mata Abu Bakar As-Siddiq karena gembiranya untuk menemani dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Dan ketika dengar demikian, ketika dengar demikian, orang-orang musyrik kemudian sangat galau, sangat marah, karena mereka ini sangat membahayakan dari segi ekonomi, sangat membahayakan dari segi politik. Dan mereka pun mengetahui betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berwibawa dan sangat ditaati oleh para sahabat, oleh para pengikutnya kaum muslimin di Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa beliau diizinkan untuk hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Akhirnya menemui Abu Bakar dan merencanakan sama Abu Bakar untuk melakukan hijrah tersebut dengan sangat rahasia, karena nanti kalau sudah ketemu dengan orang-orang musyrik pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh. Dan memang demikianlah pada waktu itu orang-orang Quraisy sangat bingung, sangat kalut dengan keadaan yang di Mekah ketika ditinggal hijrah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam. Mereka galau betapa masa depan mereka akan buntu, akan menemui jalan buntu. Dan akhirnya mereka dengan pimpinan Abu Jahal ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Abu Jahal ini bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya sudah sejak lama. Jadi Abu Jahal sendiri menceritakan kepada kaumnya, termasuk kepada kaum muslimin, bahwa kenapa Abu Jahal itu sampai tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu antara lain adalah karena Abu Jahal ini dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Hashim dan keluarganya Abu Jahal ini selalu dari dulu seperti perlombaan, seperti balapan kuda, kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah. Kadang-kadang kalah dan kadang-kadang menang. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dalam perbalapan ini, dikira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika mengklaim atau mengaku sebagai Nabi, Abu Jahal merasa ketinggalan dan merasa ditinggal, merasa kalah jauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada keluarga Bani Hashim. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Jahal tidak pernah sedikit pun beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Jibril bahwa diperbolehkan hijrah, maka kalut sudah orang-orang musyrik dan Abu Jahal, dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya mereka bersyarikat
mengadakan pertemuan di tempat pertemuannya orang Quraisy yang namanya adalah Darun Nadwah. Di Darun Nadwah inilah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir berkumpul, bertemu semuanya untuk mengambil satu solusi bagaimana menghadapi seperti yang dihadapi oleh menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dihadapi pada saat ini, yaitu dengan bergabungnya orang-orang kaum muslimin di Mekah dengan kaum Ansor di Madinah. Kaum Ansor ini adalah kaum yang terdiri dari dua suku besar, yaitu Khazraj dan Aus, yang dari dulu tidak pernah akur dan tidak pernah bersatu, akan tetapi dengan menerima Islam mereka itu menjadi satu padu dan menjadi sangat kuat sekali, sangat ditakuti karena mereka bergabung antara Aus dan Khazraj. Kemudian di samping itu bergabung orang-orang Muslim dari Mekah. Ini pasti satu hal yang sangat menakutkan kepada orang-orang musyrik, kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Di samping itu, Madinah ini letaknya adalah sangat strategis dan tempat pertemuan atau tempat bertemunya orang-orang yang berdagang ke Syam dari daerah yang agak ke selatan seperti Yaman, seperti Hadramaut, seperti Ethiopia dan lain sebagainya. Mereka kalau mau berdagang dengan orang-orang Syam, maka satu jalur harus dilaluinya, yaitu Madinah. Dan inilah yang membuat orang-orang Quraisy Mekah sangat ketakutan. Kemudian mereka bersepakat bagaimana cara menyelesaikan ini. Maka diselesaikanlah dengan cara kesepakatan bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibunuh. Dengan cara apa? Kalau dibunuh nanti akan dituntut balas oleh keluarganya. Dibunuh dengan cara yang diusulkan oleh Abu Jahal, yaitu setiap suku, setiap kabilah itu menyerahkan laki-laki yang sangat kuat, dan mereka akan bersama-sama membawa pedang yang sudah diasah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sepakat itu, maka diintailah apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, diintai di rumahnya. Dan diintai di rumahnya satu malam itu sudah sepakat semuanya, ketika ada komando bunuh langsung dibunuh bersama-sama. Kalau dibunuh bersama-sama berarti tidak ada yang dituntut balas karena mereka bersama-sama. Kemudian mereka mengintai dan menyiapkan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah mempersiapkan agama Islam ini sebagai agama akhir zaman, sebagai agama yang diridhoi olehnya. Maka pimpinan agama ini, penyiar agama ini, rasul agama ini harus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk masuk ke dalam rumahnya dan tidur di tempat tidurnya serta memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang-orang Quraisy sedang menjaga dan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka ada seorang, mungkin ini adalah satu iblis yang memberitahu kepada orang-orang itu bahwa orang ini tanya kepada orang yang menjaga, sedang menjaga apa kamu? Kalian ini sedang menjaga apa? Ditanya oleh iblis. Kami sedang menjaga Muhammad. Saya tadi sudah ketemu, dia sudah keluar dan kalian ditipu, tidak ada Muhammad di dalam. Kemudian coba lihat rambutmu yang penuh dengan debu. Jadi rupanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika keluar dari rumahnya,
dan sudah tentu yang sudah dicabut penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi sempat mengambil dengan dua tangan beliau untuk menyeratkan debu di atas orang-orang yang jaga tersebut. Akhirnya mereka pun ngebas-ngebasi kepalanya, dan ternyata ini sangat malu mereka. Dan ketika masuk di dalam rumah itu dan dibuka selimut tersebut, ternyata yang ada di dalam selimut tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Dan betul lah apa yang dikatakan oleh setan tadi. Ini kekalutan orang-orang Quraisy bertambah kuat. Akhirnya orang yang berselimut dengan selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi semakin lama semakin galau dan bertambah kacau balau pikirannya. Akhirnya Ali ini yang gara-gara Ali ini akhirnya diseret Ali itu dan dipukuli oleh orang-orang kafir itu di depan Ka'bah, diseret ke Ka'bah dan ditanya, mana Muhammad, mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mendapatkan jawaban dari Ali. Akhirnya Ali dipukuli dan disiksa di depan Ka'bah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Subhanahu wa taala kami menjadikan membuat satu tembok dari depan mereka dan dari belakang mereka, fa'aghshaynahum, kami tidurkan mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Jadi keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdeteksi oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kacau. Akhirnya dirapatkan lagi di Darun Nadwah oleh orang-orang Quraisy tersebut dengan satu sayembara besar. Siapa yang dapat menangkap Muhammad, siapa yang dapat membunuh Muhammad, menemukan Muhammad hidup atau mati, akan diberi hadiah dengan 100 ekor unta. Maka semuanya berlomba-lomba dan dengan sepenuh hati untuk mencari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau pada malam hari berangkat menuju ke Madinah. Tapi arah yang ditujunya ini adalah arah yang berlawanan dengan yang biasa dilakukan oleh orang yang berangkat ke Madinah. Inilah kehebatan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyewa satu orang namanya Abdullah bin Uraiqid yang sudah dibayar oleh Abu Bakar. Arah yang ditempuh ini Madinah itu adalah di arah utara. Mestinya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mau berangkat ke Madinah adalah jalan ke utara. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai firasat yang besar. Kalau seandainya yang ditempuh ini adalah jalan seperti yang dilalui oleh kafilah biasanya pergi ke Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera ditangkap. Maka habislah dakwah Islamiyah. Akhirnya dengan penunjuk jalan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan untuk menuju ke arah selatan, arah selatan, Madinah ke arah utara. Dan sebelum Nabi melanjutkan perjalanan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lewat dan beristirahat di atas jalan yang belum pernah dilalui orang sama sekali. Di sana terdapat namanya Jabal Thur, dan di tengah-tengahnya itu, di atasnya itu ada Gua Thur. Gua Thur ini adalah gua yang paling berbahaya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua itu terdapat lubang-lubang yang mungkin lubang binatang berbahaya di situ, dan Abu Bakar As-Siddiq menyobek bajunya sendiri untuk menutup lubang itu sampai habis bajunya itu. Kemudian
sampai tinggal ada satu lubang dan ditutup dengan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga sudah semuanya lubang tertutup. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq sebagai di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq karena rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, dan di tengah-tengah tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini digigit oleh entah ular ataupun kalajengking. Abu Bakar tidak bergerak karena takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, tapi menangis sehingga air matanya menetes ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa? Ternyata digigit oleh binatang, dan diambillah kakinya dan diobati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ludahnya. Akhirnya luka Abu Bakar tidak terasa lagi, dan Rasulullah melanjutkan istirahatnya di gua Tsur tersebut. Sementara itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, selalu memelihara atau menggembalakan kambingnya di sekitar gua tersebut. Dan ketika malam hari, orang ini anaknya Abu Bakar ini selalu datang ke Mekah, ke rumahnya, dan melihat, mencari-cari tahu, mencari-cari informasi bagaimana keadaan Mekah ketika ditinggal oleh Rasulullah, dan memberitahukannya kepada Rasulullah dan ayahnya. Kemudian di samping itu, kambing yang digembalakan oleh Muhammad bin Abu Bakar ini akan menghilangkan jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terdeteksi oleh orang-orang yang datang ke situ. Sementara itu, putra Abu Bakar yang bernama Asma selalu mengirim makanan menuju ke gua tersebut, dan selalu dalam perjalanannya yang sangat susah itu menuju ke tempat yang sangat tinggi, dan ketika selendangnya tidak cukup untuk menggendong itu, akhirnya selendangnya disobek menjadi dua, yang satu untuk menggendong, yang satu untuk tali beliau, dan untuk kerudung, untuk tutup kepala. Akhirnya karena Asma yang selalu melakukan hal tersebut untuk mengirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas gua bersama ayahnya, maka Asma dijuluki dengan Dzatun Nitaqaini, yaitu wanita yang mempunyai dua selendang, yang satu dipakai untuk menggendong makanan, yang satu lagi untuk selendang beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam di gua itu selama 3 hari 3 malam, dan sering terlihat oleh Abu Bakar suara decak kaki orang yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapatkan hadiah 100 ekor unta tersebut. Dan Abu Bakar sampai bersedih, kalaulah mereka itu menundukkan kepala saja akan melihat dua orang itu. Dan Rasulullah menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah takut dan jangan sedih karena Allah bersama kita. Bagaimana pendapat engkau Abu Bakar kalau ada dua orang dan ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja ini adalah pemberitahuan dari malaikat
Jibril yang diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban dakwah Islamiyah yang menjadi penyelamat hidup umat manusia di akhir zaman. Kemudian setelah itu ada satu orang yang datang ke situ dan sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kuda yang ditungganginya selalu terpeleset dan jatuh sehingga tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pedang itu diayunkan oleh orang itu, oleh Suraqah bin Malik namanya. Suraqah bin Malik ini sudah mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengayunkan pedangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Suraqah, siapa yang menyelamatkan engkau dari pedang ini? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah. Begitu menjawab Allah, pedangnya itu jatuh dan dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diayunkan, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai mengayunkan pedang itu ke lehernya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyewa satu penunjuk jalan tersebut menapaki arah Madinah lewat arah selatan dan menapak ke dekat Laut Merah sehingga baru berjalan ke utara dan tidak lewat jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah yang akan datang ke Madinah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tersebut akhirnya sampai di Masjid Quba dan disambut oleh seluruh masyarakat Madinah dengan gegap gempita dengan melantunkan bait syair yang sangat terkenal itu, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Telah datang kepada kita dari tempat perpisahan antara Madinah dan perjalanan ke Madinah, bulan purnama telah datang kepada kita melalui pertengahan perpisahan antara Madinah dengan perjalanan yang antara Madinah dan Mekah. Wajib syukru alaina, maka wajiblah kita bersyukur mada'a lillahi ta, karena Allah telah mengutus seorang dai. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutus di antara kami. Ji'ta bil amril muta', sungguh engkau telah mendatangkan dengan perintah yang ditaati. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah di Madinah dan pertama kali singgah di Masjid Quba. Di Masjid Quba tersebut orang-orang sudah mengantri untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bermalam di Masjid Quba dan mendirikan satu masjid. Nah, ini lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di satu tempat bukan membuat rumah, akan tetapi membuat masjid, yaitu Masjid Quba yang sekarang disabdakan oleh Rasulullah, dan umat Islam juga bisa sholat di situ. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan pahala umroh, dan pahala umroh tidak terkurangi sedikit pun. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dan mengendarai seekor unta berwarna putih. Kemudian masing-masing orang itu mengharapkan bahwa Rasulullah akan singgah atau akan tinggal di rumah beliau, akan tinggal di rumahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu utruk fa innahu ma'mur,
tinggalkanlah, biarkanlah unta ini, karena unta ini adalah sudah ada yang memerintahkan nanti akan berhenti di mana. Dan akhirnya berhenti di tempat namanya, sahabat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai kegiatan untuk berdakwah dan membuat masjid. Dan masjid dan Madinah pada waktu itu diganti dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah atau kota yang dicerahkan, yang tersinari. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk keberkahan Madinah dan kecintaan kepada Madinah. Ya Allah, berikanlah cintaku ini kepada Madinah sebagaimana cintaku kepada Makkah. Ya Allah, berkailah orang yang jual beli di situ, berkailah kormanya, berkailah buah-buahannya, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai menapak sejarah baru yang sangat monumental ini dengan hijrahnya beliau ke Madinah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.